ketika pemain muda jebolan Liverpool menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, dan di saat itu pula lawan langsung dibuat tak berdaya. Gak kebayang sih kalau jebolan MU bakalan kayak gimana. Top Corner Part 6. Do Hyung dengan body fan-nya mencoba untuk melakukan gerak tipu supaya bisa melewati temannya itu. Dan begitu Do Hyung berhasil melewati si Ho, temannya itu cuma tersenyum karena dia sudah menyiapkan sesuatu yang lain. Baru saja Do Hyung terbebas dari kawalan temannya, kini dia malah terperangkap oleh 3 pemain Songnam sekaligus. Dan itu semua adalah rencana yang telah disiapkan oleh si Ho. Ji-young yang melihat koordinasi yang luar biasa dari para pemain Songnam teringat dengan perkataan Do Hyung beberapa hari yang lalu, di mana Do Hyung mengatakan kalau kemampuan temannya itu adalah Master of Puppet atau ahli mengendalikan boneka. Seperti memainkan boneka, dia membaurkan gaya permainannya dengan pertahanan tim dan kemudian mengendalikannya. Di samping itu, Do Hyung juga mengatakan kalau temannya itu adalah tipikal orang yang pandai memperhatikan seseorang, ahli meneliti sesuatu bahkan dari orang yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dengan melihatnya secara langsung, kini Ji-young mengerti tentang apa yang Do Hyung katakan sebelumnya. Dengan kemampuan temannya itu, kini Do Hyung dibuat kesal karena tidak bisa melakukan dribble ataupun mengoper bola ke depan. Di pinggir lapangan, si pelatih juga memuji kemampuan pemainnya itu, bahkan dia mengatakan kalau si Ho adalah all-round player yang bisa memberikan performa terbaik di semua posisi. Dia memiliki bakat mengerikan yang diinginkan oleh semua tim. Kalau tidak ada Ji Sok Lee, mungkin saja posisi kapten akan kuserahkan pada Ho. Di dalam lapangan, dengan kemampuannya menganalisa situasi, si Ho menginstruksikan Yeon Hoon untuk menjaga lebih dekat lagi dan menyuruh Min Sok untuk menjaga perbatasan samping. Dan Do Hyung yang mendengar itu pun mencoba untuk memprovokasi temannya itu dengan mengatakan kalau dia adalah seorang pengecut yang tidak bisa melakukan sesuatu sendirian. Dan kini yang terlihat kesal adalah si Ho yang telah kemakan provokasi Do Hyung. Penjagaannya sangat ketat dan gak ada celah sedikit pun. Semoga ada yang bisa menarik perhatian mereka walau hanya sebentar saja. Tiba-tiba seorang pemain Kwang Jin terlihat berlari dan ngebuat salah satu yang memarking Do Hyung kehilangan fokus karenanya. Di saat orang itu berteriak meminta dioperkan bola, Do Hyung langsung melakukan ancang-ancang. Tapi bukannya mengoperkan bola, Do Hyung malah melewati mereka semua dan kini yang tersisa lagi-lagi hanyalah si Ho. Saat temannya itu akan merebut bola, Do Hyung menarik bola itu ke belakang dan dengan lincahnya dia menggeser bola ke samping mencoba menjauh dari jangkauan si Ho. Tapi melihat itu, si Ho cuma tersenyum dan dengan telapak tangan sebagai tumpuan dia kembali mempersempit jaraknya dengan Do Hyung. Sebuah tackle pun langsung dia lakukan dan gak lama peluit wasit pun dibunyikan. Sambil berbaring memegangi kakinya, Do Hyung meledek temannya itu karena teknik yang dia miliki ternyata masih belum sempurna. Dengan terjadinya pelanggaran itu, kini Kwang Jin berhasil mendapatkan tendangan bebas di dekat kotak penalti. Terlihat si Junan lah yang akan menjadi eksekutornya, sementara rekan-rekannya yang lain di belakang bersorak untuk menyemangatinya. Bahkan si asisten pelatih mengatakan untuk anak itu ini sama saja dengan menendang tendangan penalti. Do Hyung yang melihat si Junan terbebani dengan ekspektasi tinggi dari yang lainnya mencoba untuk menenangkannya. Tapi bukannya rileks, si Junan malah tambah tertekan dengan ancaman Do Hyung yang sudah bersusah payah untuk mendapatkan peluang itu sampai dirinya rela dilanggar. Di dalam kotak penalti sebelum tendangan bebas itu dilakukan, terlihat para pemain dari kedua tim saling beradu body. Dan begitu peluit dibunyikan, si Junan langsung melakukan tendangan. Dan boom, bola pun sukses masuk ke dalam gawang dan skor pun menjadi 1-0. Tapi tiba-tiba wasit membunyikan peluitnya yang menyatakan kalau gol itu tidak sah. Jelas Do Hyung dan juga si Jun An yang mendengar itu langsung dibuat bertanya-tanya. Dan terlihat dalam flashback sebelum si Jun An menendang bola, para pemain FC Songnam yang ada di dalam kotak penalti mencoba untuk memprovokasi lawan mereka. Si Min Wo yang mendengar itu terlihat emosi sampai-sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman pada orang di sampingnya itu. Dan lawan yang melihat umpannya mulai termakan melanjutkan provokasinya dengan mengatakan kalau kemampuan sampah si Min Wo itu tidak pantas masuk dalam skuad tim. Jujur saja pemain utama pasti dipilih sesuai dengan urutan bayaran.
Kalau tidak, mana mungkin anak payah sepertimu bisa jadi pemain utama. Dan begitu Si Jun-an melepaskan tendangannya, terlihat si Minwo yang kesal dengan sengaja menubruk pemain lawan menggunakan bahunya sampai terjatuh. Dan sebelum bola bersarang ke gawang lawan, wasit melihat kejadian itu dan menganggap sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Di saat para pemain kebingungan dengan apa yang telah terjadi, terlihat si Minwo yang berdiri dengan angkuhnya memaki pemain FC Songnam yang sebelumnya terjatuh. Tapi bukannya marah, pemain yang dijatuhkan si Minwo itu malah tersenyum puas. Di saat para pemain Kwang Jin lainnya memprotes keputusan wasit, si Minwo malah semakin menjadi-jadi karena mendengar ucapan terima kasih dari lawannya itu. Dengan penuh kemarahan, Do Hyung kemudian menghampiri seniornya itu lalu menarik kerah bajunya. Tapi bukannya sadar, si keturunan Rasayan ini malah memaki Do Hyung dengan kata-kata kasar. Dan karenanya keributan pun langsung terjadi di mana semua pemain Kwang Jin langsung memisahkan pertikaian mereka. Bodoh itu ada batasannya. Kita sudah susah payah mendapatkan kesempatan ini tapi gagal karena kau tidak bisa menahan emosi. Apa itu yang dinamakan senior? Tapi bukannya sadar terhadap apa yang sudah dia lakukan, si anak anjing ini malah mengepalkan tangannya sambil terus mengeluarkan kata-kata kasar. Dan sebuah pukulan pun langsung dia layangkan, tapi untungnya sang kapten Taejun keburu menahannya dan menyuruh si Minwo untuk kembali segera ke posisinya. Sementara Do Hyung memperingatkan seniornya itu untuk tidak melakukan hal bodoh lagi, kalau tidak Do Hyung tidak akan tinggal diam. Senior Nam Jumin terlihat mencoba menenangkan si Minwo dan menyuruh juniornya itu untuk lebih bermain dengan kepala dingin. Jangan so mengkhawatirkanku karena itu malah tambah membuatku kesal. Daripada aku, sebenarnya seniorlah yang lebih menyusahkan. Jahyeon yang melihat kelakuan juniornya itu dari pinggir lapangan cuman bisa berdiam diri. Sementara sang pelatih terlihat gak habis pikir dengan apa yang para pemainnya itu lakukan. Mungkin rencana pelatih adalah kalau kritik dari para pemain lain terus berlanjut karena permainan Nam Jumin yang ceroboh, maka Jahyeon Wang tidak mungkin diam saja dan pasti akan maju. Tapi kalau begitu seharusnya dia sekarang sudah menyiapkan umpan dan segera bicara pada Jahyeon. Sementara itu di dalam lapangan, si Ho yang menyadari kalau kerjasama permainan Kwang Jin sedang kacau berniat untuk segera memanfaatkan situasi itu. Sebuah umpan langsung diarahkan ke tengah lapangan dan di sana terlihat ada si Junan yang ketika bola akan jatuh ke arahnya terlihat kepanikan dari wajah si Junan dan si Ho yang melihat itu menyadari akan sesuatu. Setelah melakukan duel di udara, terlihat kaki si Junan mendapatkan injakan dari lawan dan itu langsung membuat si Junan meringis kesakitan. Saat bola kembali didapatkan Ji Seok Lee, kapten FC Songnam itu langsung mengirimkan umpan ke depan dan di sana Chang Hyun Lee yang berhasil mendapatkan umpan itu langsung mendribble bola ke depan. Meski mendapatkan hadangan dari si Minwo, dengan mudahnya Chang Hyun Lee melakukan gerak tipu yang ngebuat pemain bertahan Kwang Jin itu terlihat seperti orang bodoh. Ya emang iya sih. Meski di sana masih ada Mingyu, tapi dengan celah yang sudah terbuka, Chang Hyun Lee langsung melakukan tembakan. Dan boom, bola pun langsung menghujam masuk ke dalam gawang Kwang Jin. 0-1 untuk keunggulan FC Songnam. Di saat para pemain lawan bereporia dengan gol yang telah tercipta, para pemain Kwang Jin terlihat semakin kehilangan semangat mereka. Dan tiba-tiba si Jun-an yang sedari tadi menahan rasa sakit langsung terjatuh ke tanah sembari memegangi kakinya. Mengetahui itu, Do Hyung buru-buru berlari menanyakan kondisi temannya itu. Dan salah seorang pemain Songnam dengan canggung menghampiri mereka dan meminta maaf karena tidak sengaja telah menginjak si Jun-an. Nam Jumin dan Do Hyung kemudian memapa si Jun-an dan di momen itu Do Hyung meminta seniornya itu untuk memberitahu ke band supaya segera melakukan pergantian pemain. Aku tidak apa-apa dan lagian babak pertama sebentar lagi akan segera berakhir. Aku ingin melakukannya sampai akhir pertandingan. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut pemain yang baru beberapa minggu berlatih sepak bola, Do Hyung pun langsung mengkeplak temannya itu sembari memuji kualitas mentalnya yang mulai meningkat. Kick off pun kembali dimulai di mana si Ho terus saja memperhatikan si Jun-an.
Mengingat gambaran kecil tentang insiden sebelumnya, Si Ho pun terlihat tersenyum dan meminta kaptennya untuk bertukar posisi dengannya. Sebuah operan kembali diberikan pada si Junan dan begitu dia mendapatkan bola, Si Ho langsung menghadangnya. Dugaanku kau pasti baru bermain sepak bola. Tapi aku memuji kehebatanmu, bahkan anggota timmu saja mengharapkan banyak hal darimu. Mendengar itu, si Junan pun langsung terlihat kaget karena meski mereka baru pertama kali bertemu di lapangan, orang itu bisa langsung mengetahuinya. Kalau kaptenku tahu jika orang yang menjadi lawan yang sesaat lalu telah membuatnya terkena mental adalah seorang pemula, pasti perasaannya akan sangat terluka. Si Junan mencoba memperlebar jarak dengan lawannya itu, tapi begitu dia melangkahkan kakinya, perasaan nyeri akibat cedera sebelumnya langsung mencuat, sementara Si Ho dengan senyum di wajahnya masih terus mengamati. Do Hyung yang melihat itu langsung berlari dan meminta si Junan untuk segera mengoperkan bola padanya. Tapi hal itu sudah diprediksi oleh Si Ho dan dia telah menugaskan Seng Gyu-oh untuk menghadangnya. Dan saat si Junan tengah kebingungan dengan situasi yang dihadapi, Si Ho langsung memanfaatkan situasi itu untuk merebut bola dari kaki lawannya. Pertama-tama gerakanmu itu terlalu sederhana. Sisa pelajarannya akan kuberitahu di kesempatan selanjutnya. Di pinggir lapangan, sang pelatih Kwang Jin kini menyadari kenapa pelatih lawan dengan percaya diri menerapkan formasi 4-3-1-2. Dengan 3 orang midfielder bertahan, mereka juga bisa menjadi midfielder penyerang di bawah komando pemain yang bernama Ho. Tapi di sisi lain yang ditakutkan oleh pelatih Om adalah jika mereka kehilangan posisi bola di tengah, mereka akan kesulitan karena mereka memiliki kelemahan fatal di bagian samping. Yang paling kutakutkan adalah serangan berlanjut dari Do Hyung Ho di posisi samping baris kedua dan Tae Jun Kang dari baris depan. Tapi untungnya sang pelatih Songnam itu sudah menemukan kunci untuk menggagalkan serangan mereka. Dan itu adalah kemampuan memimpin yang dimiliki Si Ho. Dan dengan sombongnya dia melirik ke arah si Wowo berada sambil mengatakan kalau cara dia memainkan para pemainnya jauh lebih baik dari pelatih bersertifikasi A itu. Terlihat bola kini kembali dikuasai oleh pemain Songnam. Sebuah ancang-ancang langsung dilakukan Ji Sok Lee dan bola pun langsung melesat jauh ke depan. Dan boom, bola membentur mistar gawang diikuti oleh peluit dari wasit yang menandakan babak pertama telah berakhir. Saat para pemain Kwang Jin sedang beristirahat di pinggir lapangan, si Wowo kemudian memanggil si Min Woo. Sepertinya kau orangnya tidak serumit yang kubayangkan. Tapi camkan ini, yang memiliki kartu kuning bukan hanya wasit saja. Dan terlihat si Min Woo yang ketakutan sembari mengiyakan peringatan pelatihnya itu. Sang pelatih dengan tegas kemudian meminta para pemainnya untuk jujur tentang masalah pada permainan mereka di babak pertama tadi. Mendengar itu, sang kapten Do Hyung dan juga Ji Young terlihat berdiam diri. Sampai akhirnya si Tae-sik mengatakan kalau menurutnya para penyerang tidak dapat mengambil posisi masing-masing dengan baik. Si Bongsu juga mengatakan kalau tempo mengoper dari para pemain depan terlihat tidak pas, yang mana seharusnya begitu ada kesempatan mereka bisa langsung menerobos ke depan. Mendengar itu, Nam Joo-min sadar diri kalau semua itu diakibatkan oleh dirinya. Dan di momen itu dia berencana untuk meminta pelatih supaya menggantinya dengan Ja Hyun Wang. Melihat para juniornya meski tidak secara langsung terus memojokkan Nam Joo-min, Ja Hyun kemudian teringat dengan perkataan si Junan yang begitu mempercayai kemampuannya. Dan kata-kata juniornya itu berdasarkan dari apa yang telah dia dengar dari Nam Joo-min. Ja Hyun juga mengingat kesungguhan teman seangkatannya itu yang bahkan rela menerima pukulannya dengan sadar untuk menghindari konflik yang bisa membuat klub sepak bola Kwang Jin dibubarkan. Namju, mari kita bermain sepak bola untuk yang terakhir kalinya hari ini. Untuk pertama kalinya, Ja Hyun kemudian berdiri dan mengatakan pada pelatihnya kalau dia siap untuk bermain. Ja Hyun Wang, sepertinya kau benar-benar salah paham. Babak kedua pun kembali dimulai dan terlihat pergantian formasi yang sebelumnya Kwang Jin menggunakan 4-4-2 kini beralih menjadi 4-2-3-1. Namju yang ada di atas lapangan terlihat mempertanyakan keputusan pelatihnya yang bukannya menggantinya dengan Ja Hyun tapi malah tetap memasangnya di depan. Di momen saat Ja Hyun Wang sudah siap untuk diturunkan, terlihat sang asisten pelatih dan para pemain Kwang Jin yang begitu senang menyambutnya. Tapi sang pelatih malah menyuruh pemainnya itu untuk tetap duduk di bangku cadangan.
Kau pikir kau ada di posisi di mana bisa main sesuai keinginanmu. Jangan beranggapan kalau kau sudah pasti lebih hebat dari Namjoon. Ingatlah satu hal, kalau rasa kasihan yang sia-sia atau pikiran yang pendek tidak akan membantu sedikit pun ketika berada di lapangan. Dan saat si Wowo menatap Namjoon, si pelatih menyuruh pemainnya itu untuk tidak meragukan penilaiannya. Namju yang mengingat kata-kata pelatihnya itu terlihat mendapatkan semangatnya kembali dan bertekad untuk memberikan yang terbaik sebagai bayaran atas kepercayaan yang telah diberikan pelatihnya itu. Sementara di pinggir lapangan, si asisten pelatih terlihat kecewa dengan keputusan si Wowo yang tidak memainkan Jaehyun Wang. Padahal jika Jaehyun dimainkan, dia yakin anak-anak yang lainnya akan bermain lebih baik. Atau jangan-jangan dia mau melakukan sesuatu yang tidak aku ketahui. Di dalam lapangan terlihat ketidakkompakan dari para pemain Kwangjin, di mana pemain depan meminta memajukan garis pertahanan sementara para pemain bertahan malah memundurkan garis pertahanan. Dohyong yang melihat itu menjadi sangat kesal, sementara Jiyoung menilai kalau mereka memajukan garis pertahanan semaksimal mungkin maka akan ada resiko tinggi mencegah serangan dari si Seung-gi-oh dan juga Chang Hyun-lee yang memiliki penetrasi unik. Tapi Jiyoung juga mengerti maksud Dohyong jika mereka memundurkan garis pertahanan. Meski kedua pemain itu akan lebih bisa mereka handle, tapi ancaman akan tetap datang dari tendangan jarak jauh Jisoo Lee seperti sebelumnya. Dan benar saja, terlihat kini bola kembali dioperkan pada Jisoo Lee dan Dohyong yang melihat itu langsung menggerutu. Tapi tiba-tiba seseorang langsung melesat ke hadapan Jisoo Lee dan ternyata itu adalah Namjoon. Jisoo Lee yang merupakan mantan pemain Kwangjin terlihat menyapa seniornya itu, tapi dengan mudah dia meloloskan diri dan begitu ada celah dia langsung mengoperkan bola ke Siho. Tapi sebelum bola itu benar-benar dia dapatkan, si Junan tiba-tiba muncul dan dengan slidingnya dia berhasil merebut bola. Terlihat keterkejutan dari para pemain Songnam, begitupun para pelatih dari kedua tim. Dan dengan bola yang kini ada di kaki si Junan, para pemain Kwangjin pun langsung bergegas melakukan serangan. Sebuah tembakan langsung diarahkan ke samping dan di sana ada Do Hyung Hyo yang sedang berlari menyambut bola. Tapi sayangnya bola itu terlalu cepat dan pada akhirnya lawan berhasil mengintersepnya dan bola pun berhasil dibuang keluar lapangan. Melihat akurasi umpan si Junan yang tidak seperti biasanya, Dohyong dan Namjoon menyadari kalau cedera yang dialami si Junan ternyata masih belum pulih seutuhnya. Dengan rasa sakit di kakiku ini, sepertinya hari ini aku tidak bisa memberikan passing lagi. Sebuah lemparan ke dalam langsung dilakukan Jiyoung dan bola pun langsung dikirimkan ke si Junan. Dan meski dengan rasa sakit di kakinya, dia terus maju mendribble bola. Dohyong yang melihat itu langsung berteriak menyuruh si Junan untuk tidak memaksakan diri dan segera mengirimkan bola padanya yang jaraknya tidak jauh. Tapi berdasarkan pengamatannya, si Junan menilai kalau akan lebih menguntungkan jika bola dikirimkan ke kaptennya yang ada di depan. Tanpa berlama-lama, sebuah passing langsung dia lakukan dan bola pun melesat ke pertahanan FC Songnam. Tapi sayangnya lagi dan lagi Siho berhasil mengintersepnya dan bola pun kembali keluar lapangan. Melihat passing si Junan yang akurasinya terus menurun, sang pelatih yang khawatir pun kemudian mulai mencari waktu yang tepat untuk mengganti pemainnya itu. Dan Dohyong yang juga menyadari akan hal itu langsung menghentikan si Junan yang akan mengambil tendangan pojok. Kalau sesakit itu, kau seharusnya bilang dari tadi dan tak perlu memaksakan diri. Jiyoung juga menghampiri si Junan dan menyuruhnya untuk menjaga daerah pertahanan bersamanya, sementara Mingyu akan lebih maju ke depan menggantikan si Junan. Terlihat Dohyong sedang bersiap-siap mengambil sepakan pojok, sementara di dalam kotak penalti Taejon Kang, Mingyu dan juga si anak biawak sudah bersiap menyambut bola. Dan begitu Dohyong melakukan tembakan, bola pun langsung melesat ke arah kerumunan. Bola yang awalnya Dohyong arahkan ke Taejon Kang, tapi malah diambil oleh Mingyu yang salah menempatkan posisi yang ngebuat bola pun malah melambung tinggi dan pada akhirnya kiper Songnam pun dengan mudah mendapatkannya. Di momen itu pelatih lawan langsung berteriak untuk segera melakukan serangan balik. Dan terlihat baik para pemain Songnam ataupun Kwangjin langsung berlari ke garis pertahanan Kwangjin. Sang kiper langsung menendang bola jauh ke depan dan terlihat bola mengarah ke sisi tengah lapangan.
Di saat bola terlihat akan keluar dari garis lapangan, Chang Hyun Lee langsung mengerahkan semua kecepatan yang dia miliki dan berhasil mengamankannya. Tapi di sana Ji Young langsung mengambil posisi dan berlari mengejar. Sadar akan kecepatan wingback Kwang Jin itu sangat mengerikan, Chang Hyun Lee kemudian melakukan gerak tipu dan berhenti sebentar. Kalau Ji Young sendirian akan sangat berbahaya berhadapan 1 lawan 1 dengan si nomor 11 itu. Tapi dengan tenang Ji Young menghadapi situasi itu karena selain dia masih ada 1 orang lagi yang ada di sampingnya. Dan begitu si Jun tiba di posisinya, Ji Young pun langsung menyuruhnya untuk bersiap-siap tentang apa yang sudah dia ajarkan sebelumnya. Flashback ke 1 hari yang lalu di mana Ji Young memberitahu si Jun tentang prinsip dasar pertama dalam pertahanan ketika berhadapan dengan penyerang 1 lawan 1. Tujuannya bukanlah mencuri bola, tapi sebisa mungkin sampai teman-teman yang lainnya datang bergabung, mereka harus berusaha mengulur waktu sebanyak mungkin. 10 detik harus bertahan 10 detik sampai yang lain datang. Tapi apa kalian yakin kalau tim kalian duluanlah yang akan lebih dulu datang? Sambil terus bergerak mengcover seniornya itu, si Junan sambil mengingat semua latihan yang telah diajarkan Ji Young. Sementara di area lain terlihat Do Hyung dan juga para pemain Songnam yang lainnya sedang berlari menuju garis pertahanan Kwang Jin. Sang pelatih Kwang Jin yang melihat itu berasumsi kalau yang akan tiba duluan adalah si Seung Gyo yang memiliki kecepatan paling tinggi. Meski Chang Hyun Lee mendapatkan hadangan dari 2 pemain sekaligus, tapi si Junan dari awal bukanlah anak yang memiliki keahlian bertahan khusus. Dengan kata lain, jika situasinya menjadi 2 lawan 2, maka itu akan sangat berbahaya. Dan sang pelatih menyadari alasan Ji Young yang sedari tadi terus melakukan pertahanan agresif daripada biasanya. Melihat kecepatan kedua pemain di hadapannya, si Junan terlihat kebingungan dalam menempatkan posisi. Setiap kali Chang Hyun Lee melakukan pergerakan dengan cepat, Ji Young langsung meresponnya sampai-sampai si Junan yang melihatnya saja dibuat kewalahan. Ji Young yang melihat si Junan mulai tergoyahkan langsung berteriak mengingatkannya tentang apa yang pernah dia katakan, di mana prinsip kedua dalam pertahanan adalah menjaga jarak dengan penyerang tak lebih dan tak kurang 1,5 meter. Jika lebih dekat dari jarak ini, maka pertahanan akan menjadi lebih mudah diterobos dan membuat gerakan selanjutnya menjadi lambat. Sebaliknya, jika jaraknya terlalu jauh, itu akan memberikan kesempatan penyerang untuk melakukan tendangan atau membuka jalur operan yang berbeda. Dan yang terakhir, saat pertandingan nanti, jangan hanya memperhatikan alur permainan, tapi perhatikan juga gerak setiap pemain. Secepat mungkin pelajari gerakan, pola, dan kebiasaan penyerang. Jadi meskipun lawan lebih lambat darimu, kalau kau bisa memprediksi gerakannya, kau tidak perlu lagi mengejar mereka dengan matamu. Mengingat itu, si Junan kembali mendapatkan fokusnya. Dengan Ji Young yang ada di sampingnya, dia terus mengamati pola pergerakan dan kebiasaan pemain lawan di hadapannya. Melihat si Junan yang sedari tadi cuman berdiam diri, si Chang Hyun Lee pun sama sekali tidak menganggapnya. Dan ketika si Seung Gyo semakin mendekati mereka, wajah Ji Young pun terlihat semakin panik. Dan tanpa menunda lagi, dia pun langsung melakukan sebuah tackle. Tapi sayangnya Chang Hyun Lee berhasil menghindarinya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melewati Ji Young. Di saat para pemain Kwang Jin terlihat pasrah dengan kemampuan matematikanya, si Junan terus memperhatikan pola pergerakan lawan di hadapannya itu. Dia memperhitungkan semua pergerakan lawannya itu, dan ketika si Chang Hyun Lee berhasil menyelinap ke sebelah kanan, si Junan langsung berbalik dan tanpa ragu dia langsung melakukan sebuah tackle dari arah belakang. Ji Young dan Do Hyung yang menganggap kalau si Junan sengaja melakukan pelanggaran sontak terkejut dan memaki rekannya itu. Begitupun dengan pelatih Songnam yang langsung berteriak kalau hal itu pantas diganjar dengan kartu merah. Sesaat terlihat wasit yang sudah akan meniup peluitnya. Tapi sang wasit membatalkan itu dan menginstruksikan pertandingan untuk tetap dilanjutkan. Dan si Wowo yang menyadari kalau tackle si Junan itu bersih terlihat begitu terkejut dengan kemampuan pemainnya itu dalam membaca pergerakan lawan. Terlihat bola yang terus berputar dan di sana kiper Kwang Jin langsung berlari untuk mendapatkannya. Tapi Chang Hyun Lee juga masih belum menyerah dan kembali berlari untuk memperebutkan bola itu. Di saat Woo Jin melakukan sliding untuk mendapatkan bola terlebih dahulu, tapi sayangnya bola itu lebih dulu ditendang oleh Chang Hyun Lee yang ngebuat bola pun melayang di atasnya dan menuju ke gawang yang kosong tanpa penjagaan. Saat bola itu memantul dan semakin mendekati gawang, terlihat senyuman dari pelatih FC Songnam.
Tapi tiba-tiba Ji-young langsung melesat dan berhasil menggagalkan gol itu. Bola terlihat kembali melayang di udara, namun di sana lagi dan lagi berdiri Si-ho yang dengan sempurna mendapatkan bola. Tanpa basa-basi, dia langsung melepaskan umpan ke area kotak penalti dan terlihat Woo-jin yang berlari sembari mencoba untuk menggapai bola. Tapi sayangnya bola itu terlalu tinggi dan kini di hadapannya Seung Gyu-oh sudah melakukan lompatan. Dan sebuah sundulan pun langsung dilakukan yang menuntun bola masuk ke dalam gawang. 0-2 untuk keunggulan FC Songnam. Di saat Seung Gyu-oh dan yang lainnya merayakan keberhasilan mereka, terlihat para pemain Kwangjin yang mulai putus asa. Di 25 menit waktu yang tersisa, gol kedua FC Songnam itu seperti merobohkan semangat bertarung dari para pemain Kwangjin. Si Jun-an kemudian meminta maaf pada para seniornya itu karena tidak bisa merebut bola. Sambil memuji usaha juniornya itu, Ji-young pun mengatakan kalau itu bukanlah salahnya. Anak ini bisa melakukan pertahanan sebaik tadi dengan kondisi fisik lebih lemah daripada yang lainnya. Melihat kesungguhan yang ditunjukkan si Jun-an, Namju pun merasa malu karena dirinya masih belum bisa berkontribusi bagi tim. Kick off pun kembali dimulai di mana terlihat kerjasama yang sangat kacau dari gengannya si Minwo dalam mendistribusikan bola. Bahkan dengan mental mereka yang lemah itu, mereka mulai bermalas-malasan bermain karena meyakini kalau Kwangjin sudah pasti akan kalah. Dan melihat itu, sang pelatih pun langsung menyadari dengan rasa frustasi yang dirasakan para pemainnya yang seolah terdengar sampai ke pinggir lapangan. Tapi di antara mereka, sang pelatih masih melihat seseorang yang begitu bersemangat. Terlihat bola kembali didapatkan di Sokli dan dengan skill yang dia miliki, Kapten FC Songnam itu langsung melakukan backflip dan mengirimkan bola ke Seung Gyu-oh. Tapi di sana Ji-young dan si Jun-an sudah berada di posisi untuk menghentikannya. Ji-young yang yakin kalau lawannya itu akan menerobos dengan kecepatannya menyuruh si Jun-an untuk menyerahkan penjagaan itu padanya. Dan tiba-tiba si Seung Gyu-oh langsung menendang bola itu ke depan dan disusul berlari mengejarnya. Ji-young yang melihat kecepatan lari musuhnya itu terlihat kesal, sementara si Seung Gyu-oh terlihat tidak sabar untuk kembali mencetak gol supaya bisa menjadikannya sebagai top scorer. Di saat para pemain yang lainnya berpikir kalau Ji-young akan kalah lagi, tiba-tiba dalam sepersekian detik Ji-young berhasil menyusul si Seung Gyu-oh dan terlihat keterkejutan dari wajah lawannya itu. Dan gak berselang lama Ji-young pun semakin cepat dan semakin meninggalkan jauh si Seung Gyu-oh di belakangnya. Terlihat keterkejutan dari pelatih dan juga pemain FC Songnam yang tidak memahami apa yang sudah terjadi. Tapi tidak dengan pelatih Kwangjin. Berdasarkan apa yang dia jelaskan, adu sprint dalam sepak bola bisa berubah kapan saja. Dia menceritakan kalau dulu ada pemain yang disebut H dan W dari tim elit yang mendominasi Eropa. Dua pemain yang memiliki kecepatan yang sangat diharapkan dalam liga. Suatu hari mereka bertanding untuk memecahkan rasa ingin tahu rekan-rekan mereka untuk menentukan siapa yang lebih cepat. Pertandingan harga diri dengan jarak 50 meter pun akhirnya dilakukan. Dan dari total 3 kali adu lari, si W selalu memenangkan pertandingan. Tapi saat pertandingan berlanjut dengan jarak tempuh 100 meter, hasilnya sangat berbeda. Di mana si H kali ini selalu memenangkan pertandingannya. Alasannya adalah perbedaan akselerasi dan juga kecepatan. Terlihat Ji-young yang terus berlari ke depan meninggalkan si Seung Gyu-oh yang kebingungan. Bahkan saat dia mencoba untuk menarik Ji-young, jangkauannya semakin menjauh yang ngebuat dia tertinggal jauh di belakang. Dan pada akhirnya Ji-young pun berhasil mendapatkan bola dan dengan segera dia langsung menendang bola ke depan. Tapi bola yang mengarah ke si Min Wan-ji itu dengan mudahnya diintersep oleh Si-ho yang ngebuat bola lagi-lagi dikuasai pemain FC Songnam. Ji Sok-lee yang kini menguasai bola terlihat mendapatkan penjagaan ketat dari Nam Ju-min. Dan di momen itu Ji Sok menyadari kalau pergerakan seniornya itu menjadi semakin lebih cepat dan terbukti saat Ji Sok mencoba untuk melakukan gerak tipu. Nam Ju yang kini bisa mengimbangi kecepatannya dengan mudah bisa mengintersep bola. Terlihat bola yang mengarah ke tengah lapangan dan di sana ada dua pemain Songnam yang berlari menggapainya. Di sisa 20 menit waktu normal babak kedua, Si-ho terlihat berlari untuk menguasai bola. Tapi tiba-tiba Do Hyung-hyo muncul di hadapannya dan berhasil mendapatkan bola.
Dengan kecepatan yang dia miliki, Do Hyung terus berlari ke depan sendirian. Melihat Do Hyung yang tidak mengoperkan bola, si asisten pelatih pun dibuat sangat kesal dengan kelakuan pemainnya itu. Sementara Do Hyung yang ada di lapangan tanpa memperdulikan omongan asisten pelatih terus berlari, dan dengan kecepatan serta skill yang dia miliki, dia berhasil melewati 4 pemain lawan sekaligus. Si asisten pelatih yang melihat itu pun langsung dibuat kikuk dengan kemampuan yang ditunjukkan Do Hyung Hyo. Di hadapannya terlihat Tae Jun Kang yang terus mendapatkan markingan dari pemain bertahan lawan. Dan semakin mereka mendekati garis kotak penalti, markingan itu semakin ketat, sementara sebuah tackle kini terlihat diarahkan pada Do Hyung. Dan bak Neymar Junior, Do Hyung pun dengan indah menghindari tackle itu dengan teknik rainbow flick. Pelatih dan para staf FC Songnam yang melihat itu langsung terperanjat tidak percaya dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan begitu Do Hyung kembali menginjakan kakinya di atas rumput, sebuah tembakan pun langsung dia lesahkan. Terlihat bola melambung dengan indah di udara yang ngebuat kiper lawan tidak sanggup menggapainya. Dan tanpa ada halangan lainnya, bola pun dengan mulus masuk ke dalam gawang. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.